Yo, what's up cuy, welcome back again cuy to Musketo channel lagi cuy ya. Kembali lagi di channel Musketo lagi cuy. Dan kali ini saya baru bisa update video lagi dan bisa upload lagi cuy, dikarenakan kemarin tentang masalah kendala komputer gitu cuy, yang buat editing gitu ya, yang memang udah tua dan memang sudah lah nggak bisa untuk kerja dan udah nggak bisa untuk ngedit video gitu cuy. Jadi libur panjang banget gitu untuk konten YouTube-nya gitu coy, tapi untuk live streamingnya masih jalan. Dan konten kali ini saya akan nge-review gitu coy, untuk kalian yang lagi cari-cari tentang cam capture gitu coy, yang murah dan kualitasnya itu lumayan gitu, dan nggak ngeframe, nggak nge-lag pula gitu coy gitu. Dan saya punya rekomendasi buat kalian, tapi di sini saya mempunyai dua alat coy. Jadi kalau kalian pakai satu alat itu kurang worth it ya, tapi ini universal semua sifatnya coy. Jadi ketika kalian beli satu alat yang utama gitu coy, kalian bisa gunain pakai kamera ataupun yang lain gitu coy, kayak pokoknya yang lain bisa lah, yang support HDMI gitu coy. Dan yang satunya lagi khusus ya universal juga coy, mungkin bisa juga buat USB-C, USB yang lama ataupun USB yang iPhone mungkin bisa coy gitu, karena dia universal juga coy gitu. Dan ini mohon maaf sebelumnya coy untuk ke kalian, dan ini mulut saya sama ucapan suaranya itu kurang pas karena ini dari kamera ini gitu coy. Dan ternyata kalau di setting yang bener-bener low, yang nggak ngeframe gitu coy, dan nggak telat, nggak delay gitu, gambar kualitasnya teh kurang gitu coy. Jadi ya kayak gini apa adanya lah. Mungkin nanti di lain konten akan saya review juga untuk kameranya ini coy, buat kalian biar nggak penasaran juga, karena review di Musketos ini tuh khusus gitu coy, khusus banget. Jadi reviewnya bukan istilahnya saya beli barang gitu coy, barang datang dan cerita ini barang gini dan dicolokin pakai gitu, enggak coy. Tapi di sini itu reviewnya saya sudah pakai lama, dan saya sudah sering pakai barang itu gitu coy. Dan jadi biar bisa cerita ke kalian gitu coy, plus minusnya barang itu tuh kayak gimana gitu kan, biar kalian yang masih penasaran dan kepo-kepo tentang game capture ini gitu coy. Oke, lanjut ke kontennya. Oke coy, jadi yang pertama saya akan tunjukin adalah alat ini coy. Jadi namanya HD video capture ya. Kalian nih seperti ini coy, ini ya murah lah, sekitar 100 ribuan lah, 100 ribuan lebih, tapi nggak sampai 200 ribu coy gitu ya. Yang ini murah banget. Ini alat yang pertama dan utama, dan ini konektornya dia pakai USB yang besar sama HDMI coy. HDMI itu USB ya, jadi kalian jangan salah pilih coy. Ini yang alat yang pertama gitu. Dan alat yang kedua yaitu buat mirroring handphone kalian coy, yaitu ini coy, namanya apalah nanti, ini kabel adaptor USB HDMI converter to female ini coy ya. Jadi colokannya kayak gini coy. Nah ini ya, ada 3 colokan ini coy. Yang pertama ini untuk HDMI, nanti kita masukin ke colokan yang game capture ini coy, gini. Nah yang satu ini USB nya ini buat ke PC coy, yang buat ke PC. Nah yang universalnya ini di sini coy, yang kelebihannya barang ini tuh di sini nih. Jadi dia pakai universal. Nah kalian nanti ini kan sudah sangat panjang coy, 1 meter lebih ini ya kabelnya. Nanti kalian bisa tambahin dengan USB charger kalian coy, yang biasa kalian pakai gitu kan, bisa beli yang 1 meter lagi gitu kan. Jadinya bisa buat main layang-layang coy ya, kalian bisa dibawa untuk lari-lari sambil tiduran gitu coy, sambil bermain sepeda gitu ya. Nanti saya juga kasih lihat alatnya untuk gambarnya ya di layar ini coy ya, di ini. Nah di layar itu coy, pokoknya nanti kasih lihat kalian biar kalian searching sendiri di toko online, karena saya nggak rekomendasi toko-tokonya coy, nanti bukan endorse. Gitu coy ya. Jadi ini langsung saja coy, kita praktekin saja ya. Untuk alatnya simple banget kayak gini, tinggal dicolokin saja gini coy gitu ya. Dan nanti secara otomatis penjelasannya nanti ya, ini kita langsung review aja coy. Nanti saya jelasin kelebihan dan kekurangannya alat ini coy, dengan harga yang murah. Oh ya, ini tadi saya belum bilang itu coy, untuk harga yang ini ya. Nah harga yang ini sama gitu, sama ya 11-12 lah sama yang ini coy, nggak sampai 200 ribu, sekitar 100 berapa lah gitu. Soalnya setiap toko online itu harganya masing-masing gitu coy, jadi saya nggak bisa buat patokan.
adapun yang mahal juga ada gitu, yang murah pun ada gitu, tapi lebih baik beli yang ori coy, jangan sampai ketipu dengan barang yang abal-abal gitu coy ya. Oke, langsung ke konten berikutnya coy gitu. Nanti kita saya pasang, terapin semuanya biar kalian langsung tinggal menikmatin doang coy gitu untuk game capture ini dan penyelesaian tentang kekurangan dan kelebihan game capture ini coy. Oke, let's go. Nah coy, kita langsung saja ke praktekinya coy gitu. Dan sebelum kita mulai coy, saya kasih tutorial langsung gimana caranya ngekonekin dan ngambilin di OBS nya gitu coy. Dan ini langsung saya rekam layar saja gitu coy gitu. Saya langsung rekam layar saja biar kalian lebih mudeng gitu coy. Yang pertama, kalian harus klik tanda plus ini coy. Mohon maaf ini kehalangan kamera gitu, geser aja coy. Nah di sini ya nih, kalian klik tanda plus ini gitu, terus kalian langsung arahin ke perangkat penangkap video coy gitu ya. Oke aja gitu. Nah ini langsung muncul gitu ya, ada koneksi iPhone sama Android. Kalian bisa scan nanti ya, tapi nggak perlu di scan, itu tinggal colok nanti secara otomatis gitu coy. Nah gitu, kalian geser paling bawah gitu coy, di bawah gini coy, terlalu gede juga lah anjir. Untuk cam capture-nya ya itu tandanya sudah connect gitu. Dan di sini ada lagi namanya nanti coy, saya konekin dulu ya. Cara koneksinya ini nih kita jelasin, saya konekin dulu coy. Nah ini udah connect coy ya untuk si cam capture-nya ini coy. Nah jadi ini yang saya jelasin ke kalian ya, itu ada yang namanya drone screen gitu coy. Nah itu ketika kalian pertama ngecolokin USB-nya, kalau sudah benar gitu coy yang tadi saya sebutin gitu ya. Jadi yang pertama ada capture, kalian colokin dengan USB yang tadi yang universal itu, dan nanti kalian ambil USB C kalian yang buat ngecas gitu cuy, yang buat charger, dicolokin ke universal itu dan dicolokin ke HP kalian. Nanti secara otomatis akan di yang dituju web si aplikasinya gitu, dan secara otomatis kalian akan ngedownload aplikasi yang namanya ini cuy, drone screen gitu coy, drone screen gitu coy gitu. Dan aplikasi ini pun nggak ada di Play Store, tapi secara otomatis nanti reinstall di HP kalian coy. Jadi ya kelebihannya memang kayak gitu coy, jadi tinggal colok gitu, koneksi internet kalian, wifi kalian harus aktif gitu ketika kalian dapat pas nyolokin si instalisasi ini coy, karena disuruh ngedownload file gitu. Dan kalau dibuka kalian juga bisa atur resolusinya coy, kalian bisa sampai 1920 kali 720p gitu coy ya itu. Dan untuk baterai coy atau baterai saver gitu coy, jadi biar lebih irit gitu coy, karena ya gitu deh. Nanti kita jelasin kekurangan itu nanti masuk ke penjelasan kekurangan dari game capture ini coy gitu. Untuk frame rate-nya kalian bisa setting ke 60 fps coy, jika ya mungkin HP kalian mumpuni gitu coy, atau PC kalian lebih gaming lagi, lebih GG lagi gitu coy, kalian bisa setting ke 60 fps gitu coy, biar lebih mantap lagi dan lebih jernih lagi gitu coy. Untuk settingannya kayak gini doang coy, tinggal ya dikembalin gitu ya. Kalau kalian mau konekin tinggal dicabut aja ini coy, colokan yang ini ya, colokan USB-nya dicabut, dicolokin aja, itu nanti secara otomatis akan ada notifikasi suruh checklist yang pertama, dan yang kedua nanti kayak kalian merekam layar gitu cuy, dan itu mulai merekam gitu cuy. Jadi dan itulah gitu udah jadi gitu cuy. Dan ini HD bener dah cuy, kita buka aja Mobile Legends gitu ya itu coy. Nah ini enak banget lah coy. Nah kalian bisa lihat lah untuk kualitas gambarnya coy. Ini belum tak setting ya, masih polosan. Nanti kalian bisa setting juga di apa istilahnya cuy, ditajamin warnanya lah. Kalau kurang jernih dicernihin dikit, pakai settingan di OBS nya coy gitu. Atau nanti saya sekalian bikinin kontennya juga nggak apa-apa sih. Gitu ya cuy ya. Jadi memang worth it banget. Nah, ini sambil kita cerita biar mempersingkat waktu durasi kontennya gitu coy. Jadi kita langsung bahas langsung ke kelebihan dulu. Kelebihan dari game capture ini adalah yaitu yang pertama ya coy ya, kalau menurut saya sih ke arah grafiknya coy. Untuk ke arah grafiknya sih udah lumayan coy, lumayan HD. Dan untuk 30 fps
terus live streaming game-game FPS pun libas gitu coy, libas. Dan saya udah praktekin, saya udah pakai lama juga gitu coy, dan nggak ribet juga instalisasinya, kalian tinggal colok gitu coy dan jadi gitu ya cuy ya. Ribet enggak ribet gitu. Yang pertama emang kelebihannya nggak ribet, terus dia pakai USB universal gitu coy, dan kabelnya pun panjang. Itu pun udah panjang, ditambahin lagi dengan kabel USB charger. Kalian kan ada yang 1 meter gitu coy, yang buat ngecas gitu. Karena kalian mungkin gamer gitu coy ya, pasti punya lah kabel charger 1 meter coy gitu lah. Dan gitu coy, untuk kelebihannya kayak gitu, dan simple gitu, nggak besar dan panjang gitu coy, jadi enak gitu ya. Dan untuk cerita kekurangannya gitu coy, kekurangannya dari game capture ini gitu coy. Jadi yang pertama dan paling utama yang saya bener-bener nggak rekomendasi dan paling apa ya istilahnya itu paling banget gitu coy ya. Jadi yang pertama, dia itu nggak bisa mirroring langsung audio internal kalian coy. Jadi kalau kalian udah ngeplay game kayak gini coy gitu ya, dan ini nggak delay coy, nggak delay. Dan kalau kalian udah ngeplay game kayak gitu coy, jadi suaranya itu nggak masuk gitu, dan itu akan keluar di HP kalian doang gitu coy. Dan kalian harus membutuhkan yang namanya apa itu tambahan gitu untuk mikrofon itulah gitu coy. Kalian bisa juga udah tau lah gitu ya, untuk colokin HP kalian biar masuk suara internal HP kalian, game kalian gitu ke dalam monitor gitu cuy. Dan itu kekurangannya. Dan ada satu lagi kekurangannya yang memang saya praktekin gitu cuy gitu ya. Jadi selama saya pakai gitu cuy, dan ini ini jawaban kenapa cuy saya itu nge-review barang kok saya udah pakai lama gitu cuy. Jadi enggak cuma ngomong doang, jadi memang udah praktek. Dan ya ini coy barangnya, jadi kelebihan kekurangannya tuh kayak gini gitu coy. Untuk kekurangannya yang selanjutnya adalah dia terkadang disconnect sendiri coy gitu. Tapi itu dalam kasus hal itu tuh jarang-jarang banget ya, entah mungkin karena HP saya atau PC saya itu nggak tahu coy, tapi ya jarang-jarang banget gitu coy gitu. Apa konektor USB-nya atau apa gitu nggak tahu, tapi terkadang dia itu ngehang gitu coy, ngehang layarnya. Jadi itu mendelik gue coy mendelik gue itu kelihatan gue jadi nggak gerak gitu coy istilahnya ya. Untuk si game capture ini itu kekurangannya. Terus kekurangannya lagi, dia boros baterai coy. Jadi nggak boros-boros banget sebenarnya. Jadi ibarat kalian gitu ngegame tanpa di charger coy, atau tanpa di cas ya, gitu. Jadi posisinya ya kalau HP kalian maksimum baterainya memang belum boros ketika kalian ngegame polosan gitu coy, nggak pakai sambil di charger gitu coy. Nah itu daya utamanya si HD capture ini memakai, dan sedikit membantu menahan apa ya, menambah setrum, jadi biar nggak terlalu boros banget di HP kalian gitu coy. Apalagi kalau kalian pakai koneksi wifi coy, atau wifi ya gitu coy. Itu kekurangannya di situ coy. Jadi ada 3 poin kekurangan, dan untuk kelebihannya banyak coy gitu. Dan ini nggak ngeframe sama sekali ya, dengan harga segitu tuh nggak ngeframe gitu coy. Serius, ini nggak ngeframe gitu. Karena kalau kalian masih penasaran tentang game capture ini, kalian bisa kunjungin live streaming saya saja, sama seperti channel ini namanya coy di Facebook ya. Kalian di follow juga, kalian bisa lihat hasil live streaming yang sekarang coy. Karena dulu itu belum pakai ini coy gitu. Pas dulu belum pakai ini karena PC saya masih kentang gitu. Cuman kalau sekarang udah bisa coy. Dan rekomendasi untuk PC yang kalian pakai ya mungkin versi Core 3 ya udah masuk lah, udah libas gitu coy. Yang udah nampung 60 fps 30 fps gitu udah libas coy. Untuk ini speknya kentang coy, spek PC kentang gitu. Jadi bener-bener kere hore banget coy. Udah harganya murah, kere hore, nyaman dipakai, tinggal colok jadi itu coy. Itu ya untuk ke review si game capture ini coy gitu. Semoga gitu ya, untuk reviewnya kayak gitu aja coy gitu. Nah cuy, ya mungkin itu aja sih untuk nge-review game capture yang satu ini gitu coy, yang bener-bener kere hore gitu, murahan tapi kualitas oke gitu coy. Dengan harga segitu, dengan kualitas segitu sih menurut saya udah nyaman banget gitu, tinggal colok doang dan itu langsung jadi gitu cuy, tanpa install ini colok ini alah ribet banget coy. Tinggal kalian searching aja di online shop masing-masing gitu coy, nggak merekomendasiin
untuk toko-tokonya gitu coy. Ini nah, bukan endorse gitu coy. Nah nanti saya tampilin saja di layar gitu, di layar konten ini gitu, kalian tinggal cari saja kata kuncinya seperti itu gitu, pasti banyak di toko online shop kalian gitu cuy, sesuai dengan favorit kalian gitu cuy. Oke cuy, yang baru mampir, jika konten ini bermanfaat gitu jangan lupa di subscribe cuy, karena bentar lagi menuju 1000 subscriber gitu cuy ya. Dan share ke teman kalian yang masih bingung tentang rekomendasi game apa bang, rekomendasinya apa bang, yang HD apa bang, yang murah apa bang gitu ya. Jadi share ke orang-orang kayak gitu coy. Oke ya, saya undur pamit untuk semuanya coy, nanti lanjut di next konten berikutnya. Kalian boleh request konten juga di kolom komentar bawah coy. Oke, saya undur pamit, wassalamualaikum. Sure, but my brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention.